Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syamsurijal dari Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam. Di sini saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester mata kuliah studi akidah. Baik, kita langsung ke materi pertama, yaitu akidah dan prinsip dasar Islam atau syahadatain. Akidah menurut bahasa berasal dari kata al-aqdu yang berarti ikatan, atau siku yang berarti kepercayaan, al-ihkamu yang artinya mengokohkan, ar-rabtu biquwah yang berarti mengikat dengan kuat. Kemudian akidah menurut istilah adalah keimanan yang teguh dan bersifat pasti kepada Allah dengan segala pelaksanaan kewajiban, bertauhid dan taat kepadanya, kepada kitab-kitabnya dan hari akhir, takdir baik dan buruk, dan mengimani seluruh apa-apa yang telah disahihkan tentang prinsip-prinsip agama yang menurut Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih serta ijma salafus saleh. Kemudian kita lanjut ke materi selanjutnya, Islam sebagai agama wahyu. Secara bahasa, arti Islam adalah damai, mendamaikan, selamat, menyelamatkan, tunduk dan patuh. Kemudian secara istilah, Islam adalah agama yang berisikan aturan-aturan Allah dan Rasul-Nya yang mencakup semua bidang kehidupan yang jika dilaksanakan akan membawa pada kebahagiaan dan keselamatan dunia akhirat. Kemudian esensi dari Islam adalah tunduk, patuh, menyerah diri sepenuhnya kepada Allah. Lalu karakter utama atau sifat utama ajaran Islam yang menggambarkan kemuliaan, keagungan, dan kesempurnaannya itu ada 8. Yang pertama ada syumuliyah atau komprehensif yang mencakup semua bidang kehidupan, ibadah, makhluk, bidang ilmu, pengetahuan, teknologi, ekonomi, politik, budaya. Kemudian yang kedua alamiah, universal, berlaku sepanjang masa dan berlaku bagi setiap suku bangsa tanpa kecuali. Kemudian yang ketiga ilahiyah, robbaniyah, yaitu ajaran Islam bersumber dari Allah yang nilai kebenarannya bersifat mutlak dan absolut. Kemudian yang keempat insaniyah, ajaran Islam sejalan dan sesuai dengan fitrah dan kebutuhan manusia. Kemudian yang kelima waqiyah, ajaran Islam adalah ajaran yang bisa menjawab dan memberikan solusi bagi setiap problem yang terjadi dan bisa diamalkan oleh setiap manusia. Kemudian yang keenam wasatiyah, yaitu ajaran Islam adalah ajaran yang adil, memperhatikan keseimbangan hidup, dunia akhirat, material, spiritual, pribadi, dan masyarakat. Kemudian yang ketujuh al-wuduh, yaitu ajaran Islam adalah ajaran yang gamblang, jelas, dan mudah dipahami. Kemudian al-jam'u baina sabat al-murunah, perpaduan antara konsisten, fleksibel, contohnya kewajiban 5 waktu, jika di perjalanan bisa dijamak. Kemudian kita lanjut ke syirik dan murtad. Yang membatalkan keimanan seseorang itu ada 2. Yang pertama aridoh, murtad, dan yang kedua kesyirikan atau menyekutukan Allah. Kemudian kita lanjut, murtad yang bisa membatalkan keimanan itu ada 3. Yang pertama murtad karena niat atau keyakinan, yang kedua murtad karena ucapannya, yang ketiga murtad karena perbuatannya. Kemudian syirik. Syirik merupakan kezaliman yang sangat besar. Allah haramkan masuk surga bagi orang yang syirik dan mereka kekal di neraka jahanam. Kemudian syirik itu ada 2. Yang pertama ada syirik akbar, yaitu sujud kepada selain Allah, dan yang kedua syirik khafi, dia beramal kepada Allah tapi dia pamer. Lanjut materi integrasi akidah dan dakwah. Dakwah merupakan risalah dalam rangka meneruskan perjuangan Rasulullah SAW. Yang terpenting dalamnya adalah meluruskan akidah umat supaya keluar dari kegelapan menuju cahaya. Kemudian dakwah merupakan yang paling mulia di sisi Allah dan termasuk sebaik-baiknya ucapan dan sebaik-baiknya perbuatan. Dakwah merupakan tentang bagaimana mengajak seseorang untuk berubah, untuk hijrah ke jalan Allah Ta'ala. Dakwah termasuk rahmatan lil alamin. Islam datang membawa cahaya dan jalannya bisa melalui jalan berdakwah dengan mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang munkar. Kemudian orang yang berdakwah mendapatkan gelar khairu ummah, sebaik-baiknya umat. Setiap manusia merupakan da'i,
harus memiliki nilai-nilai dakwah sesuai dengan kompetensi masing-masing. Kemudian semua nabi dan rasul itu mendakwahkan akidah Islamiyah, mengajak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi kesyirikan. Tidaklah Tuhanmu menghancurkan suatu negeri kecuali sebab atau karena kezaliman. Di tengah kezaliman, jika ada yang mau memperbaiki, berdakwah, mengajak untuk berbuat kebaikan, maka negeri itu akan selamat. Pesan Nabi, alaikum bil jamaah wa iyyakum wal furqan. Hendaklah kalian itu berjamaah, menjaga kesatuan dan jangan suka berpecah belah, karena setan suka dengan perpecahan. Kemudian kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu Izzatul Islam wal Muslimin. Izzatul Islam wal Muslimin adalah istilah yang menunjukkan kejayaan Islam dan pemeluknya dari kalangan kaum muslimin, yang memiliki wibawa di hadapan musuh-musuhnya dan tak terkalahkan oleh mereka. Kemudian berjuang itu akan mendatangkan izzah. Dan di sini ada manhaj nubuwah. Mengikuti manhaj nubuwah yaitu mengikuti jejak para rasul utusan Allah. Seperti yang dijelaskan di dalam Quran surat Al-Mujadilah ayat 21 yang bunyinya, kataballahu la ghulibanna anna wa rusuli innallaha qawiyyun aziz, yang artinya Allah telah menetapkan aku dan rasul-rasulku pasti menang. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Kemudian izah ada pada dakwah. Kemudian doa dan sabar ini juga akan mendatangkan izah, seperti yang tercantum di Quran surat Al-Imran. Dan ada yang tercantum yang artinya sesungguhnya umat suatu bangsa itu ditentukan oleh akhlaknya, dan jika akhlaknya telah hilang dari mereka maka hilang pula kejayaannya. Kita lanjut ke wasatiyah dalam akidah. Berislam dengan adil, berislam dengan pilihan yang baik, dengan tidak berlebih-lebihan atau pertengahan. Seperti yang dijelaskan di dalam surat Al-Baqarah 143. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama man yattabi'ur rasula mimman yanqalibu 'ala aqibaihi. Wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladzina hadallahu wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum innallaha bin-nasi ra'ufur rahim. Yang artinya, demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasulnya Nabi Muhammad SAW menjadi saksi atas perbuatan kamu. Kami tidak menetapkan kiblat Baitul Maqdis yang dahulu kamu berkiblat padanya, kecuali agar kami mengetahui dalam kenyataan siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Sesungguhnya pemindahan kiblat itu sangat berat, kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia. Quran surat Al-Baqarah ayat 143. Jadi kalau orang itu wasatiyah dalam hidupnya, konsep akhirat dan dunianya tidak bisa dipisah, maka dia akan maksimal dalam berbuat ihsan. Kemudian tidak boleh tafrid, mengurangi ajaran-ajaran agama. Kita tidak boleh ifrat, tidak ekstrim ke kiri atau ke kanan. Kemudian ketika ulama dan pemerintah bersinergi, maka menjadi kemaslahatan. Seperti hidup kita itu harus seperti konsep wasatiyah, antara ilmu dan amal itu bersinergi. Kemudian ada fakullu man bighairi ilmi ya'malu a'maluhu a'malu mardudatul la tuqbalu. Setiap orang yang beramal dan tanpa didasari ilmu, maka amalannya akan sia-sia atau tertolak. Selanjutnya, aliran pemikiran dalam akidah. Di sini ada 8 aliran induk akidah. Yang pertama, Ahli Sunnah wal Jamaah. Ahli Sunnah wal Jamaah adalah keyakinan tentang Allah, kenabian, perkara gaib, dan kebangkitan yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, ijtihad sahabat, serta diteruskan oleh ulama dan umat Islam. Kemudian yang kedua, Syiah,
Syiah yaitu cinta Nabi tapi sebagian besar mengkafirkan sahabat Nabi, fanatik kepada sahabat Ali dan turunannya. Kemudian Khawarij yaitu menyebut diri mereka al-mu'minun dan menuduh kelompok lain kafir. Kemudian aliran Murji'ah. Murji'ah yaitu menyerahkan iman dan dosa besar kepada Allah dan kemaksiatannya itu tidak memberi bekas kepada seseorang. Kemudian ada Mu'tazilah yaitu aliran rasionalis. Pelaku dosa besar itu bukan mukmin atau kafir dan tempatnya itu fasik dan kekal di neraka. Kemudian Jahmiyah atau Najariyah yaitu faham yang wajib mengenal Allah dengan akal. Kemudian Al-Quran itu baru, kata mereka, bukan makhluk. Kemudian Jabariyah. Jabariyah yaitu manusia tidak berkuasa, semua dipaksa oleh takdir Allah. Kemudian yang ke-8 Musyabihah. Musyabihah menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Kemudian ada hadis dari riwayat Abu Dawud, At-Tirmizi dan Ibnu Majah yang berbunyi tafarraqat yahudu 'alal ihda wa sab'ina firqah aw isnatain wa sab'ina firqah wan nasara misla dzalika wa taftariku ummati 'ala thalasin sab'ina firqah, yang artinya Yahudi terpecah menjadi 71 atau 72 golongan, Nasrani terpecah menjadi 71 atau 72 golongan, umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Jadi kelompok yang selamat dari 73 pecahan yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah karena mengikuti Nabi dan para sahabat. Materi selanjutnya yaitu liberalisme. Liberalisme merupakan sebuah sikap mental terhadap kehidupan dan persoalan-persoalannya yang menekankan nilai-nilai kebebasan bagi individu, kelompok, minoritas, dan bangsa-bangsa. Kemudian di sini ada program-program Islam liberal. Yang pertama, menegaskan ketidakrelevanan Islam dengan perkembangan zaman, dan yang kedua, membongkar prinsip akidah syariah dan tatanan moral dan sosial Islam. Kemudian yang ketiga, meruntuhkan dasar-dasar epistemologi Islam dengan mengkritik otentisitas Al-Quran, hadis, dan mendiskreditkan otoritas ulama. Kemudian ramah terhadap apa yang datang dari Barat, termasuk ideologi, epistemologi, dan metodologinya. Kemudian liberalisasi akidah. Di sini ada pluralisme agama. Semua agama benar dan tidak satupun boleh mengklaim agama mereka yang paling benar sementara yang lain salah. Alasannya mereka bahwa semua agama menyembah Tuhan yang satu dan semua agama mengajarkan kebaikan. Dan ini paham yang salah. Contoh liberalisme seperti bahwa wanita muslim boleh menikah dengan laki-laki non-muslim atau pernikahan beda agama secara lebih luas amat diperbolehkan apapun agama dan aliran kepercayaannya. Ini tercantum di fikih lintas agama. Naudzubillahi min dzalik. Kemudian kita menyikapi tokoh-tokoh liberal itu harus dengan sikap kritis, jangan malah mengikuti atau setuju dengan pemikiran mereka. Kemudian di sini ada materi mengikuti dan meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad SAW itu utusan Allah dan dijelaskan di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 59. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanazza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Nabi Muhammad SAW serta ulul amri, pemegang kekuasaan di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, Al-Quran dan Rasul Sunnah. Jika kamu berfirman dan beriman atau beriman kepada Allah dan hari akhir, yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih bagus akibatnya di dunia dan akhirat. Kemudian di dalam hadis dijelaskan, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa saja yang taat kepadaku maka dia masuk surga, dan siapa yang menyelisihiku maka dialah yang enggan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari.
Kemudian di sini ada tata cara mengikuti, mencontoh, meneladani Nabi Muhammad SAW. Yang pertama dengan menaati semua yang diperintahkan oleh Rasul. Yang kedua membenarkan semua perkara yang beliau kabarkan. Yang ketiga menjauhi semua yang beliau larang dan beliau peringatkan. Seperti ada di Quran Surat An-Nur ayat 63, Quran Surat Al-Hasyr ayat 7, Quran Surat Al-Ahzab ayat 36. Kemudian yang keempat, tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang beliau syariatkan. Dan yang terakhir yaitu mencintai Rasulullah melebihi cinta kepada diri sendiri, harta, anak, orang tua, dan serta seluruh umat manusia. Seperti yang dijelaskan di dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 21, La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi awan nasi ajma'in. Yang artinya tidak sempurna keimanan seseorang di antara kalian sampai diriku menjadi seseorang lebih dia cintai daripada ayahnya, anaknya, dan seluruh manusia. Kemudian konsekuensi syahadat Muhammadur Rasulullah yaitu mentaatinya, membenarkannya, meninggalkan apa yang dilarangnya, mencukupkan diri dengan mengamalkan sunnahnya, dan meninggalkan yang lain dari hal-hal bid'ah serta mendahulukan sabdanya di atas segala pendapat orang. Kemudian kita lanjut ke materi selanjutnya, hari kiamat dan kehidupan akhirat. Untuk menghadapi hari kiamat tentunya kita butuh bekal persiapan. Di dalamnya dikatakan tidaklah kiamat itu terjadi karena seburuk-buruknya makhluk atau karena kejahatan yang merajalela, tidak lagi terdengar yang menyebut nama Allah. Kemudian nanti akan muncul suatu makhluk di hari kiamat ya, yaitu Dajjal yang berperan menyesatkan manusia dari kebenaran. Kemudian jika sudah waktunya hari kiamat, maka Allah memerintahkan malaikat Israfil itu untuk meniupkan trompet sangkakala dan akan meniupkan 3 kali tiupan. Tiupan yang pertama yaitu nafkhatul faza, yaitu tiupan yang mengejutkan dan menakutkan seluruh makhluk. Kemudian yang kedua nafkhatus sa'iq, tiupan kedua, tiupan yang mematikan seluruh makhluk hidup. Kemudian tiupan yang ketiga nafkhatul ba'ts, tiupan kebangkitan atau pembangkitan manusia dari alam kubur. Kemudian satu hari di padang mahsyar itu ternyata 50.000 tahun disebutkan oleh Allah. Sangat lama sekali. Maka kunci keselamatan sampai masuk surga adalah kalimat la ilaha illallah. Dan dijelaskan di dalam Abu Hazim dari Sahal bin Ibnu Sa'ad dari Rasulullah SAW, yuhsyarun nasu yawmal qiyamah alal ardin baydun afra'a kakursatin naqiyyi laisa fiha ma'lumin li ahad. Kelak manusia di hari kiamat akan dihimpunkan di bumi yang putih lagi tandus seperti perak yang putih bersih, tiada suatu pun bagi seorang padanya. Jadi ada 3 golongan ya yang dibangkitkan dari alam kubur, kemudian dikumpulkan di padang mahsyar. Itu golongan yang pertama, golongan yang menaiki kendaraan. Isinya itu orang-orang yang bertakwa, nabi, rasul, wali, orang-orang beriman. Kemudian golongan yang kedua yaitu ada golongan yang berjalan kaki, seperti pelaku dosa besar dari golongan muslim. Kemudian yang golongan yang ketiga ada golongan yang berjalan namun kakinya di atas dan kepalanya di bawah, naudzubillahi min dzalik, yakni orang-orang kafir, orang-orang munafik. Kemudian jarak matahari di padang mahsyar itu hanya 1 mil. Masya Allah. Kemudian syafaat Nabi akan diberikan kepada umatnya dan orang-orang yang beriman masuk surga. Kemudian orang-orang yang durhaka akan masuk neraka.